lanjutkan dengan kajian rutin. Hari ini hari Ahad tanggal 22 bulan Mei 2022. Insyaallah kita berada di tanggal 20 Syawal 1443 Hijriah bersama para Ustaz Dr. Muhammad MA dalam kajian Membina Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Mudah-mudahan kajian ini menginspirasi kepada generasi kita, memotivasi dan mungkin menjadi renungan bagi kita bersama, baik pengantin baru maupun pengantin tua, sehingga mudah-mudahan kita mendidik keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ini mampu kita pelihara, kita kawal sampai akhir hayat kita, insyaallah. Saya baru saja kemarin itu datang ke Banjarnegara dalam rangka pernikahan. Yang menarik bagi saya, setahu saya kalau orang dari suku Sunda kawin dengan Jawa itu suka takut. Kalau laki-lakinya Sunda ke Jawa itu jarang. Karena dia bisa berlanan sama putranya, dengan Suri itu katanya dari sisi silsilah katanya kerajaan dulu orang Jawa itu lebih tua kan. Tapi saat ini dengan perkembangan waktu, ternyata staf saya ini orang Bogor dapat orang Banjarnegara. Jadi juga mudah-mudahan juga akan menggerus pemahaman atau semacam apa istilahnya, bukan keyakinan ya, tradisi yang seharusnya dalam Islam tidak dikenal seperti itu. Nah, tapi kalau namanya orang sudah takut kan repot. Kalau nanti contoh, ketika ini contoh saya pribadi, ketika menikahkan adik saya, setelah mbak saya meninggal, itu kan orang Jawa nggak boleh Pak, nunggu tahu gantinya. Nah kita sempat diancam juga kan, nanti kalau ada apa-apa tanggung jawab. Nah, kayak begitu itu hal-hal yang luar biasa. Hal yang sama dari ketika tahun 2008 ya, ketika kami bersama tim Ittihad namanya kelompok KMP Kelompok kita berangkat haji. Ada salah satu, ini sebagai anak jadi ilustrasi saja, ada salah satu keluarga, Pak Haji nanti kalau ada apa-apa siapa tanggung jawab. Nah kayak begini itu kan bisa menggoyahkan hati kita. Ya kalau ada apa-apa, nah, kita kan jadi ditutup kata orang Jawa. Hal yang begitu mudah-mudahan ini menjadi terus hal-hal yang keyakinan atau tradisi yang tidak baik itu, atau tradisi yang mungkin mengkooptasi katakan. Terus orang tidak bergerak karena ketakutan dan seterusnya, karena itu sebuah tradisi. Itu mudah-mudahan itu semakin hari semakin hilang dari istilah tahayul. Itu sudah harus hilang dari generasi kita yang akan datang. Nanti disilakan kepada jamaah yang ingin bertanya terkait dengan Membina Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, di keluarga kita mungkin, atau hal-hal yang lain, termasuk nanti pembagian warisnya macam-macam. Yang mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Bapak Ibu boleh bertanya, baik yang hadir secara fisik atau melalui Zoom bisa bertanya kepada beliau dan mudah-mudahan memberikan pemahaman wawasan bagi kita semua. Ini saja sebagai pengantar. Pak Mukarram Ustaz Dr. Muhammad MA di silakan hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi jama'ana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an jama'ana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd.
anhu. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kita telah melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tema kita pada subuh hari ini adalah membina keluarga sakinah. Namun sebelumnya terus diingatkan sambil kita duduk, kita beriktikaf dan memperbanyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan niat yang baik Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kepada kita semuanya, walaupun kalau kajian hanya ngulang-ngulang saja sebenarnya. Tapi mudah-mudahan mengingatkan kita semuanya, mengingatkan anak kita semuanya pentingnya rumah tangga yang baik ini, pentingnya rumah tangga yang baik ini. Karena menurut Aid Al-Qarni, jadi kalau di kehidupan rumah tangga itu tidak ada istilah bukan acting ya. Jadi kepura-puraan itu tidak ada. Kepura-puraan itu tidak ada. Kita ya sama pasangan, kalau senang ya senang, ya marah ya marah. Cuma itu tadi yang saya sampaikan, kemarahan suami atau istri itu ya bermacam-macam, tergantung pendidikan, tergantung pergaulan. Ya, ada yang marahnya itu diam-diaman saja, ada yang marahnya itu salah satu pergi, ada juga yang marah itu cekcoknya lewat WhatsApp, ada juga yang marah itu ya banting pintu, ada juga yang marah itu sampai nampar dan sebagainya. Jadi tidak ada kepura-puraan. Berbeda kata-kata dengan kita di pekerjaan ya. Pekerjaan itu walaupun hati sedang marah dan sebagainya ya tetap menyesuaikan dengan keadaan. Nah, oleh karena itu disinilah pentingnya menjaga kebaikan ya, dalam berumah tangga ini. Kemarin sudah disampaikan banyak ya, dan ini juga mengulang-ulang tema besarnya jadi dalam rangka membangun keluarga bahagia, kehidupan yang bahagia dalam bingkai keluarga, itu judul besarnya. Kemarin sudah disampaikan beberapa hadis, di antaranya arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu muwafiqatan wa auladuhu abraran wa ikhwanuhu sholihin wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. 4 macam dari kebahagiaan manusia, yaitu istri yang selalu taat, anak-anak yang selalu berbakti, teman-temannya orang-orang yang sholih, dan mata pencahariannya berada di dalam negaranya sendiri. Jadi juga patut kita renungkan ya, kalau ya, istri baik begitu ya, kita juga menjadi tenang, anak-anak juga baik, teman-teman kita juga soleh ya. Kemudian masalah rezeki ini unik juga ya. Allah menakdirkan seseorang itu menjemput rezekinya itu macam-macam. Ada yang
rezekinya itu berbeda kabupaten, itu harus dijemputnya. Ada yang berbeda provinsi, bahkan ada yang harus dijemputnya itu di luar negeri, ya, di luar negeri. Saya pernah ketemu beberapa orang yang kerjanya itu di tambang emas, ya, tapi kerjanya di Afrika sana, Jadi 2 bulan kerja, 1 bulan di Indonesia. Tapi ya itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berbahagia diantaranya rezekinya itu ada di negaranya atau ada di tempatnya dia tinggal. Ya, yang berbahagia yang mungkin bisnis atau tempat kerjanya dekat dengan rumahnya. Berbeda dengan saya. Kalau saya ini perjuangan, ya. Tapi alhamdulillah itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin juga disampaikan hadis terakhir, ya, di antara supaya mewujudkan rumah tangga yang baik, ya, di samping terus berdoa, karena dalam surah Al-Furqan kita diberi bimbingan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, di antara hal lainnya juga diambil dari riwayat Ibnu Majah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Umar tentang harta benda yang perlu diambil, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, liyattakhid ahadukum qalban syakiron wa lisanan dzakiron wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Hendaknya seseorang di antara kalian mengambil atau menjadikan hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri mukminah yang membantu salah satu seorang di antara kalian atas urusan akhirat. Saya kira 3 hal ini sangat penting bagi kita. Yang pertama, hati yang selalu bersyukur. Sering saya sampaikan di sini, Imam Al-Ghazali menyebutkan bentuk syukur itu yang pertama dengan hati. Dengan hati apa? Meyakini dan menyadari apapun yang ada, kenikmatan yang ada pada diri kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai wujud dari syukur dengan hati ini adalah menerima atau ar-ridho bi qismatillah, ridho dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dampaknya orang yang pandai bersyukur dengan hati. Karena yakin semua yang ada di diri kita itu pemberian dari Allah, sehingga dia ridho. Ya. Jadi tidak baik ya ketika seseorang menggerutu atau tidak menerima. Kenapa saya diberinya segini sementara orang lain diberinya segini dan sebagainya. Nah, itu orang yang belum bersyukur dengan hatinya. Ya. Karena orang yang bersyukur dengan hati akan melahirkan ar-ridho bi qismatillah, ridho dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur yang kedua dengan lisan, dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga, bersyukur itu tasarrufun ni'am ala ma aradahul mun'im. Ya, menggunakan semua nikmat sesuai dengan kehendak pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, menjaga nikmat itu harus dijaga. Itu bentuk syukur. Salah satunya kita diberi tubuh oleh Allah Subhanahu wa taala yang sehat, dijaga dengan makanan yang baik, tidak mengkonsumsi sesuatu yang merusak tubuh, ya, baik itu minuman keras, ya, atau hal-hal yang tidak baik untuk tubuh.
merokok umpamanya. Ini apa? Itu menjaga, itu bentuk syukur, menjaga tubuh kita supaya nikmat Allah ini lestari, tidak rusak. Inilah bentuk syukur. Baik, ini sering diulang-ulang. Kemudian walisanan dzakiron, lisan yang selalu zikir, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan daripada zikir ini. Cuma yang jelas zikir, ya, zikir ini apalagi gabungan antara lisan dan hati, ya, itu berat, ya, itu berat sehingga kita dianjurkan untuk berdoa, ya, kepada Allah, meminta kepada Allah supaya dibantu. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu dan selalu bersyukur kepadamu dan beribadah wa husni ibadati, dan ibadah yang baik. Jadi 3 hal ini kategorinya susah begitu, sepertinya ringan tapi susah, sehingga kita bukan saja usaha kita, tapi kita dianjurkan selalu berdoa, ya, supaya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan yang 3 ini, ya, selalu ingat Allah, selalu bersyukur, dan ibadah yang baik. Baik, yang ketiga, wa zaujatan mukminatan tu'inu ahadakum ala amril akhirah, dan istri, ya, mukminah yang baik, ya, yang membantu suaminya terhadap urusan akhirat. Jadi pasangan yang terbaik di dalam rumah tangga itu selalu yang diingatkannya itu adalah urusan akhirat, bukan hanya saja urusan dunia saja. Jadi istri yang terbaik, katakanlah ketika adzan subuh suaminya masih tidur, dia membangunkan suaminya. Begitu juga sebaliknya, ya. Mungkin suaminya lupa baca Quran, istrinya mengingatkan, ya. Suaminya mungkin lupa tahajud, istrinya mengingatkan, dan sebagainya. Itulah yang harta yang terbaik, harta yang terbaik. Baik, ya, ini yang perlu dibudayakan, dihidupkan dalam rumah tangga kita, selalu mengingatkan urusan akhirat. Jangan saja yang diingatkan itu urusan duniawi saja, ya, itu juga sebenarnya penting, ya, tapi yang terpenting juga adalah mengingatkan urusan akhirat. Jadi bukan dunia saja yang diceritakan, beras habis, banyak anak-anak perlu seragam dan sebagainya, bukan itu saja. Tapi urusan akhirat, ya, ibadah kepada Allah, saling mengingatkan. Baik, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tema berikutnya ini hanya mengulang saja hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Namun sebelumnya selalu saya mengingatkan dari kasus-kasus perceraian. Ini disampaikan untuk bahan, untuk jadi pelajaran bagi yang berumah tangga, terutama pasangan-pasangan muda, karena memang trennya yang banyak bercerai itu usia-usia muda. Usia muda. Ada satu penyebab, ya, perceraian itu jadi suami itu belum bisa meninggalkan kebiasaan, ya, di saat sebelum menikah, di mana kebiasaan itu, ya, berupa sebenarnya hobi sebenarnya, bukan berarti tidak baik, ya, tapi hobi. Nah, padahal ketika sudah berumah tangga, kebiasaan tersebut, ya, itu ada konsekuensinya terhadap keluarga. Salah satunya ada yang kemarin muncul itu, jadi suami itu hobinya mancing. Mancing itu bukan
bukan inilah, tapi kalau udah lupa waktu ya nggak bagus juga begitu. Jadi memang hobi mancing ini kadang lucu juga begitu. Di daerah saya itu ada kolam begitu. Jadi ikannya beli dulu begitu dari pasar. Sudah sampai kolam itu angin dibuang, terus dipancing lagi. Kalau kita pikir-pikir itu apa begitu? Kurang kerjaan. Tapi memang saya akui sendiri, saya kalau pulang itu suka mancing. Jadi ketika ikan nyangkut itu, itu senangnya itu luar biasa. Ya. Ada keserangan tersendiri ketika ikan itu makan umpan dari kita. Mungkin disitulah senangnya. Ya. Kalau berpikir yang ini udah beli aja dari pasar, bawa ke rumah, masak, selesai. Ya, tapi tidak seperti itu. Nah, ini ada kasus suami itu tidak bisa meninggalkan kebiasaannya, termasuk kalau pulang kerja, katakanlah Sabtu, Ahad itu berkumpul dengan teman-temannya dan sebagainya. Jadi belum bisa menyesuaikan begitu ketika saat remaja dan sudah menikah. Ya, namanya sudah punya istri ya istri itu ya perlu ditemani begitu. Jangan nemanin ikan. Ya, ini jadi masalah. Jadi intinya ketika sudah berumah tangga ya harus tahu posisi, karena memang mancingnya ini sampai ya mungkin kalau beli umpan dan sebagainya kan menghabiskan uang juga begitu. Apalagi kalau sewa tempat pancingnya. Ini meninggalkan keluarganya ini ya, dengan waktu yang cukup lama. Nah, ini jadi masalah. Padahal sebenarnya sederhana, sepertinya biasa saja. Tapi ya ternyata itulah juga yang menjadi penyebab istri itu mengadu ya, untuk minta bercerai. Begitu juga banyak sebenarnya hal-hal yang sederhana yang kita temukan menjadi penyebab perceraian. Bahkan terakhir itu ada gara-gara ATM. Ini siapa yang pegang? Istri apa suami? Gara-gara selisih itu begitu sampai berkembang menjadi besar. Ya, berkembang menjadi besar. Ya, ini masalah keuangan juga ya perlu perlu tertib karena suami itu ada kewajiban ya, kepada istrinya. Ya, kalau masalah ATM siapa yang megang itu sebenarnya teknis yang bisa dimusyawarahkan. Ya, kalau ATM itu kan kan uang itu dari cerita yang dulu ya, uang itu terbagi 3 ya, ada uang lakinya, uang jaluna, ada uang perempuan, ada uang lakinya, dan ada uang sial. Kalau uang perempuannya ya uang yang diketahui oleh istri yang ada di ATM itu gaji. Kalau uang lakinya uang yang tidak diketahui oleh istri, ada bonus tiba-tiba gitu. Ya udah itu masuk sendiri di suaminya, itu uang lakinya. Yang ketiga uang sial, uang yang udah diumpetin ketahuan sama istri. Ini hanya cerita lama aja. Jadi memang perlu perlu komunikasi ya. Hal-hal yang sederhana ya. Ini disampaikan ya karena memang terjadi seperti itu ya. Selisih siapa yang megang ATM saja jadi penyebab perselisihan. Baik,
Kita lanjutkan mengulang kembali ya masalah kewajiban suami istri. Kewajiban suami istri kita ulang kembali karena ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hak pasangannya itu terabaikan. Hak pasangannya itu terabaikan dan bisa menyebabkan perselisihan yang ujungnya ke pengadilan agama. Sebagaimana telah disampaikan berulang kali bahwasanya dalam masalah berumah tangga, Al-Quran dan Al-Hadis itu sangat rinci, ya, sangat rinci menjelaskannya, ya, sangat rinci menjelaskannya. Ini menunjukkan pentingnya, ya, pentingnya dalam berumah tangga itu selalu komitmen, selalu berpegang ya, kepada Al-Quran dan Al-Hadis, ya, dalam berbagai macam halnya, termasuk ketika ada perselisihan dan sebagainya, kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Mengenai masalah kewajiban suami istri, kita rinci satu persatu, kita baca ayat dan hadisnya. Kewajiban suami kepada istrinya, yang pertama Al-Qurannya surah An-Nisa ayat 19, sering kita mendengarnya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka istri-istri itu dengan sebaik-baiknya. Ya, di sini bahasanya umum, ya, bahasanya umum. Pergaulilah ya, istri-istri itu dengan baik. Baik di sini ya baik dari segi perkataan, ya, perbuatan dan lain sebagainya. Ya, karena orang itu ya secara prinsip ya, baik suami maupun istri senang diperlakukan dengan baik, ya, dengan baik. Ini memang bahasanya umum, ya, sehingga banyak para ulama, ya, para asatid yang menerjemahkan ini ya, dengan berbagai macam bahasanya, ya, bahasanya. Kalau bahasa Sunda itu kemarin saya nikahkan adik sepupu, udah janda sama juga sebenarnya. Jadi bahasanya itu kewajiban suami itu, kalau bahasa Sundanya diimahan, diberedahar nepi kasebut, diimahan anu pade, dibere pakaian anu beuteuh, disarean nepi ka reuneuh. Ada yang ngerti nggak? Jadi dikasih rumah yang kuat, yang kokoh, dikasih makan sampai dia kenyang, dikasih baju yang bagus, kemudian ditidurin ya sampai hamil begitu. Itu tuh bahasa Sunda, itu terjemah dari keumuman tadi, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kemarin saya dengarnya jadi masih ada di telinga begitu. Baik, kita baca hadisnya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik perlakuannya terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti penjelasan rincinya ada bab khusus bagaimana keseharian Nabi dengan istri-istrinya. Bagaimana beliau membantu istrinya masak di dapur, ya, mengerjakan pekerjaan rumah. Ya. Begitu juga ketika ada masalah, ya, itu bagaimana perilaku Nabi, katakanlah seperti kejadian cekcok dengan Siti Aisyah begitu.
Dan saat itu Abu Bakar datang. Karena Siti Aisyah meninggikan suaranya, dan Nabi diam. Ya, Abu Bakar itu mau menampar Aisyah, mau menampar anaknya. Jadi yang nampar itu bukan Nabi, tapi Abu Bakar. Ya, Nabi langsung menangkap tangan Abu Bakar supaya tidak kena. Sampai Nabi mengatakan, ya, engkau bisa melihat bagaimana aku memperlakukan perempuan. Jadi jangan sampai perempuan itu kena tampar, Dan itu ada larangan khusus, ya, ada larangan khusus supaya tidak boleh memukul, wala tadribil wajha, jangan memukul muka. Sering saya sampaikan selorohannya, ya, kalau perempuan dipukul mukanya, dia akan nyanyi. Nyanyinya seperti si Betharia Sonata, siapa? Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tanganmu. Ujung-ujungnya apa? Pulangkan saja kepada ibuku atau ayah. Itu keseluruhannya. Tapi memang Nabi sendiri menyatakan melarang memukul wajah. Baik, itu salah satu gambaran, ya, bagaimana perilaku Nabi, ya, memperlakukan istri, yaitu dengan sebaik-baiknya. Dan ini perintah juga bagi kita semuanya. Ya, kalau kita ingin jadi muslim yang terbaik, maka perlakukan keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian, ya, hadis lainnya, ittaqullaha fin nisa fa innakum awadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Takutlah kalian kepada Allah dalam memperlakukan istri-istri kalian. Sesungguhnya kalian menikahi mereka dengan amanah Allah, menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah, dan kalian juga berkewajiban untuk memberi nafkah serta pakaian kepada mereka dengan baik. Nah, ini menariknya, termasuk nanti di ayat-ayat Al-Quran, ya, memperlakukan istri itu diawali dengan ittaqullah, takutlah kepada Allah. Ya. Kalau kita melihat dalam urutan surah An-Nisa, sebelum anjuran menikah, itu anjuran bertakwa dulu. Nanti sebenarnya ada di tadabbur Al-Quran itu dibahas lebih rinci. Ya. Kenapa sebelum perintah menikah itu anjuran ibadah yang baik dulu, bertakwa dulu. Ya. Karena satu sisi saja, satu aspeknya saja. Kalau tidak dasar takut kepada Allah, seorang suami itu kan notabene lebih kuat daripada istri. Ya, kecuali kalau istrinya memang pendekar, ya, yang biasa bela diri, beda lagi. Artinya bisa saja suami itu memperlakukan istrinya itu dengan sekehendaknya, dipukulnya dan sebagainya. Tapi dengan dasar takut kepada Allah, nah, itulah yang membuat rem dari suami itu tidak memperlakukan istrinya dengan tidak baik, tidak memperlakukan istrinya dengan perbuatan yang buruk. Jadi di situ selalu menggandengkan takut kita kepada Allah. Jangan sampai kita berbuat dolim kepada pasangan, ya, kepada pasangan. Karena ingat Allah, kedoliman kita ini pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian engkau mengambilnya dengan amanah dari Allah. Istri itu amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, harus dipertanggungjawabkan bagaimana kita memenuhi kewajiban kita menafkahinya, termasuk membimbingnya di jalan yang benar. Kemudian istahlaltum furujahun nabi kalimatillah,
menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah. Ini ada yang memberi penjelasan kalimatillah itu yaitu akad, ijab qabul. Ijab qabul, ada juga yang menyebutnya kita awali dengan membaca sebelum akad itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi melibatkan Allah di situ, ya, melibatkan Allah. Baik, hadis berikutnya ini yang sering saya baca kalau ada perkawinan. Ketika Rasulullah SAW ditanya apa kewajiban seorang suami terhadap istrinya, beliau menjawab yut'imuha idza ta'ima wa yaksuha idza tasa wa la yakbahul wajha wa la yadribu illa darban mubarrah wa la yahjuruha illa fil bait. Jadi saya sampaikan kewajiban suami itu memberi makan kepada istrinya apabila dia makan, mengenakan pakaian kepadanya jika dia memakai pakaian, tidak menghinanya. Jadi walayak baru wajah itu tidak menghina. Kemudian tidak memukul kecuali pukulan yang tidak membahayakan, dan tidak juga meninggalkannya kecuali di dalam rumah. Sedikit mengulang lagi bahasanya, yut'imuha idza ta'ima, memberi makan. Jadi para ulama mazhab ya, itu sepakat ya. Jadi sebenarnya asalnya kewajiban memberi makan. Jadi memberi makan bukan memberi uang atau ngasih ATM atau ngasih beras, tapi memberi makan. Jadi harusnya yang beli beras itu suami, yang masak suami. Kalau nggak setuju kayaknya pada dia. Ya, itu dasarnya. Bahkan dalam pendapat saya lupa Imam Malik atau siapa, ketika istri itu nggak mau dikasih makanan mentah atau apalah untuk masak, ya harus membeli yang sudah matang. Ini dasarnya, ini asalnya. Ya, ini harus diketahui oleh para suami. Nah, nyambung dengan yang tadi ya. Jadi akad ijab kabul itu istahlaltum furujahunna. Jadi menghalalkan kemaluannya. Bukan setelah ijab kabul itu kamu resmi jadi pembantu saya, bukan. Yang bantuin nyuci, bantuin masak, bukan. Itu asalnya. Ya, itu asalnya. Nah, dalam perkembangannya dan kita juga melihat salafus sholih. Katakanlah seperti nanti ada cerita bagaimana Siti Fatimah menggiling gandum, ya. Kemudian Asma bin Abu Bakar yang memikul gandum dari ladangnya ke rumah dengan jarak yang cukup jauh, begitu. Itu kan bagaimana gambaran-gambaran istri-istri di masa kenabian di zaman Nabi yang membantu suaminya, bahasa itu membantu suaminya. Dan mereka itulah wanita-wanita yang sholih. Nah, kemudian perkembangan dan budaya di kita khususnya di Indonesia, memang istri-istri itu yang mengerjakan pekerjaan rumah, ya, memasak, mencuci, ngurus anak dan sebagainya. Nah, sehingga muncullah berikutnya ya, sebuah adat, ini bahasanya adat dulu, istilah harta bersama. Kalau di Sunda itu namanya tepung kaya. Kalau gorong ini itu bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Katanya di Aceh juga ada istilah tersendiri. Nah, itu merupakan dalam tanda petik upah bagi seorang perempuan yang walaupun dia tidak disuruh mengerjakan pekerjaan suaminya. Nah, sehingga ada istilah ketika didapat harta yang didapat selama perkawinan, itulah harta bersama, harta gunung ini. Sehingga ketika terjadi perpisahan,
baik dengan cerai atau meninggal dunia, maka harta itu dibagi dua. Harta itu dibagi dua. Nah, ini soalnya sudah saya bahas berkali-kali sebenarnya. Memang kalau kita lihat Quran dan hadisnya tidak ada istilah harta bersama, tidak ada. Cuma kalau kita melihat sumber daripada hukum Islam, itu kan bukan Al-Quran hadis saja. Ya, dalam usul fikih itu ada ijma, ya, qiyas, dan macam-macam syar'u mangkul dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat qiyas, ya, qiyas ada dalam percampuran harta atau dalam urusan dan sebagainya. Ada istilah syirka. Ya, syirka itu semacam kerjasama. Kerjasama itu kan ada yang bentuknya percampuran harta, ada juga yang kerjasama itu salah satunya ngasih modal, kemudian yang lain sebagai pekerja dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk daripada syirka, daripada syirka. Nah, jadi kalau ngambil Quran hadisnya tidak ada apa dalilnya harta bersama, itu nggak ada. Jadi kalau melihat qiyas ya itu si istri bekerja di rumah. Bahkan ada sebagian istri itu memang menghasilkan pekerjaannya itu. Dan bahkan ada juga ini kasus yang nyeleneh, tapi jadi jurisprudensi. Jurisprudensi itu dasar. Ada istri yang PNS atau kerja apalah begitu. Bahkan ada kasus yang ya karena jadi jurisprudensi itu kita baca ya, dasar hakim memutus itu suaminya nggak kerja begitu, istrinya yang bekerja. Dan ketika diputus ya harta bersamanya itu 1/4, 3/4 kalau tidak salah. Jadi bukan setengah-setengah lagi. Jadi istrinya dapat 3/4, suaminya dapat 1/4. Nah, ini kebijakan hakim ya, kebijakan hakim. Baik, jadi itu diantara dasar adanya harta bersama. Dengan definisi harta bersama itu semua harta yang dihasilkan selama dalam perkawinan, terkecuali pertama harta bawaan. Jadi suaminya sebelum nikah itu sudah punya rumah atau apa, itu kategorinya harta bawaan. Yang kedua warisan, suami atau istri itu dapat warisan. Nah, yang ketiga ada hadiah atau hibah. Nah, harta-harta tadi, harta bawaan, warisan, hadiah atau hibah itu harta milik sendiri suami atau istri. Sehingga ketika terjadi perpisahan, kalau terjadi cerai itu bukan harta yang dibagi dua, otomatis menjadi haknya. Kecuali kalau ada perjanjian harta bersama. Udahlah karena kamu itu istriku, aku dapat warisan, udahlah kita buat perjanjian, ini jadi harta bersama kita, itu lain lagi. Dan itu harus dibuktikan. Nah, kalau terjadi perceraian ya sudah, itu jadi haknya. Kalau tidak ada dijanjikan. Yang kedua, ketika meninggal dunia tidak dibagi dua yang tadi itu, tapi langsung menjadi bundel waris. Ya, langsung menjadi bundel waris. Baik, tadi berangkat dari yut'imu idza ta'ima wa yaksuha idza tasa ya. Jadi asalnya itu dasarnya memberi makan, pakaian itu ya kewajiban suami ya, tapi menjadi sebuah keutamaan ketika istri itu membantu suaminya ya, dan itu digambarkan oleh salafus sholih ya, perempuan-perempuan yang al-mubasysyaruna bil jannah ya, seperti Siti Fatimah ya, bagaimana putri Nabi yang memang dijamin masuk surga, tapi dalam kehidupan kesehariannya selalu membantu suaminya ya, bahkan menggiling gandum, membawa air dan sebagainya gitu, mengurus anak ya dengan susah payah dan sebagainya. Dan itu jadi sebuah keutamaan bagi seorang perempuan ya. Tapi ini disampaikan ya, jangan sampai suami-suami itu yang merasa itu kewajiban istri itu masalah supaya tidak begitu ya. Dan dengan adanya istri itu mengerjakan pekerjaan rumah, nah, maka harus timbul ya
pada diri suami itu rasa sayangnya, rasa kasihannya kepada istri dan sebagainya. Jangan sampai sudahlah istri itu capek dan sebagainya, kemudian disakiti juga. Ya. Makanya di sini dijabarkan wala yakbahul wajha, jangan menjelek-jelekan. Ya. Walaupun istrinya jelek, jangan dijelek-jelekan. Menjelek-jelekan istri itu bisa pribadinya atau keluarganya, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Kemudian wala yadribu illa darban mubarrah, jangan dipukul kecuali yang tidak melukai. Ini ada bahasan tersendiri sebenarnya dalam masalah kekerasan rumah tangga, karena memang ada ayatnya wadribuhunna, ya. Tapi banyak di situ penafsirannya. Jadi kalau dinasehati sudah tidak bisa, maka boleh dipukul, tapi pukulannya yang tidak melukai, dipukul pantatnya, begitu. Baca Bismillah dulu. Ya, jangan dengan marah, begitu. Tapi memukul itu tujuannya adalah agar istri berubah. Tapi kalau seandainya dengan dipukul malah tidak berubah, memukul itu tidak baik. Lebih baik tidak dipukul. Ya. Dan kalau terjadi pemukulan, nah di Indonesia ada undang-undangnya, undang-undang PKDRT, ya, nomor 23 tahun 2004, bisa dipenjara. Bisa dipenjara. Baik, wala yahjuru illa fil bait, dan jangan dijauhi, jangan ditinggalkan kecuali dari tugas di dalam rumah. Ini banyak juga yang mengartikan di dalam rumah itu ada dengan pengertian pisah kamar. Yang sering saya sampaikan selorohannya, kalau cekcok itu jangan tidur di masjid atau tidur di pos kamling, tetap aja di rumah, ya, pisah kamar. Gitu. Kalau bisa ada kamar tersendiri untuk terjadi sesuatu begitu ya. Tapi ada juga yang mengartikan wala fil bait itu membelakangi ketika tidur. Ya biasanya nggak tahu nih kalau bapak-bapak masih hadapan-hadapan kan nggak ada punggung. Ada punggung. Oh iya. Jadi kalau itu jadinya ada punggung begitu. Jadi membakar mungkin isinya masih gitu tapi bawa suaminya di sini. Gitu. Yang mengartikan seperti itu rinci sebenarnya. Nah, ini untuk menunjukkan kalau memberi pelajaran kepada istri bahwa tanpa kamu pun aku bisa hidup. Istilahnya tanpa kamu pun aku bisa cari lagi. Itu tuh pelajaran karena istri itu berbuat khusus. Nanti ada ayatnya yang khusus. Baik, ini semuanya sudah sering ya diulang-ulang bagi suami. Jangan sesekali menjelek-jelekan istri karena kesal dan sebagainya. Ya, kalau kesal ya lebih baik mungkin pergilah gitu. Atau cekcok lewat WA lah. Kemudian jangan sekali memukul, kemudian jangan dijauhi kecuali masih di rumah. Baik, waktu sudah hampir jam 6, waktu subuh lewat 55. Jadi masih ada kurang lebih 10 menit lagi. Barangkali ada yang salah yang perlu diluruskan, atau mungkin ada yang menambahkan, atau mungkin ada masalah ya. Kita sama-sama diskusikan. Baik, jazakallah Pak Ustaz materi di Pembinaan Keluarga Samara Sakinah Mawaddah Warahmah. Kali ini bermanfaat baik kita sebagai pengantin yang tua yang sudah 20, 30, 40 tahun maupun generasi kita yang mungkin baru menikah, baru sedikit pengalaman. Dari bermanfaat. Saya punya pernah lihat Ustaz, memang di Saudi waktu sudah 3 bulan istrinya itu angkring punya mobil, yang malah yang situ di supermarket itu suaminya. Jadi sini rumahnya kontak-kontak di mobil di sebelah kiri, ada setir kiri sebelah kanan gitu ya. Itu seperti itu dari memuliakan istri tadi. Jika yang belanja suaminya dan suaminya, nah ini bagian mungkin dari memuliakan istri pada dasarnya. Jadi istri itu udah capek ngurusin anak, masak macam-macam, sehingga kalau masih gimana itu namanya terlalu banyak. Silakan jamaah yang ingin pada silakan ada kasus kemudian silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kebiasaan warga negara Indonesia umumnya itu kalau ada mananya mau pernikahan apa itu cari hari. Hari itu kan semua baik untuk diciptakan Allah. Terus kayak tadi Ustaz mengatakan di awal ada suku Jawa dengan kawin karena satu kerajaan Jawa lebih tua. Semua jodoh apa tuh Allah yang atur. Kenapa masih tradisi itu dipakai? Kalau udah tradisi nenek moyang kita dipakai kan itu kalau menurut saya kan musyrik. Dia nggak yakin pada Allah. Saya mau pertanyakan ada nggak di dalam Al-Quran masalah pernikahan itu cari hari? Itu aja ya maksudnya itu mohon dijelaskan itu. Saya ini menurut kan nggak usah lah percaya hari ini hari baik. Udah yakin aja sama Allah. Begitu maksud saya. Baik Brenda, terima kasih. Jadi pertanyaan memang tradisi di Jawa, yang di Jawa ya, saya tahu di Jawa memang nyari hati itu. Nah, saya biasa tanya kepada Ustaz juga, kepada kiainya yang pas. Moga Ustaz, ya walaupun bagaimana memang budaya ini masih ada, masih hidup ya. Sebenarnya sudah saya cerita kemarin itu ada yang dispensasi nikah, izin nikah karena anaknya ini belum 19 tahun. Tapi umurnya itu sudah 18 tahun 10 bulan dihitung itu. Jadi tinggal 2 bulan lagi. Gitu. Saya tanya, kenapa susah-susah harus izin dulu dan sebagainya? Jawabannya ringkas sekali, sudah dihitung Pak katanya. Jadi waktu nikahnya sudah dihitung, yang terbaiknya itu bulan depan. Gitu. Ya udah, kadang saya juga manusia biasa suka marah-marah juga. Saya akhirnya ingatkan. Mungkin di sini kalau kita melihat faktornya, sebenarnya faktor keagamaan dari sisi wawasan dan sebagainya itu berpengaruh. Artinya ketika orang itu dalam rajin mengkaji Islam, bergaul dengan orang-orang yang baik, yang mengerti begitu, mungkin pengaruh budaya itu tidak akan dominan kepada orang tersebut. Tapi yang jauh dengan kajian dan sebagainya itu biasanya pengaruh itu masih ada, ya, masih ada. Bahkan yang cerita saya dulu itu yang cerai karena nggak punya anak. Ternyata setelah cerai duduknya bersamaan. Ketika ditanya kenapa masih mesra begini cerai, kita mau nikah lagi Pak, dulu salah tanggal katanya, makanya nggak punya anak. Nah ini sebuah fenomena yang mungkin dilihat itu ya tingkat pendidikan mereka itu dalam tanda petik rendah, walaupun ada yang pendidikan tinggi tapi pola pikirnya seperti itu. Kalau kita melihat aturan hadis ya tidak ada. Bahkan yang harus diyakini oleh seorang muslim ya dalam tauhid rububiyah, semua yang memberi manfaat dan madarat itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah percaya kepada yang beri manfaat itu katakanlah hari gitu. Kalau nikah hari ini umpamanya gitu. Nah itu kan menyalahi tauhid rububiyah. Kategorinya syirik. Karena menyalahi tauhid rububiyah. Nah, kecuali kalau hitung-hitungannya itu seperti ini ya, lain lagi. Udah gimana nih menentukan tanggal nih? Udahlah awal bulan saja, atau jangan akhir bulan, awal bulan saja karena nikah ini biar saudara-saudara kita bisa bantu karena baru gajian umpamanya. Pokoknya tanggal harinya apa? Jangan hari Senin lah, gitu kan? So mereka kerja, udah hari Sabtu atau hari Ahad, umpamanya. Nah itu kan lain lagi, itu lain lagi. Ya. Tapi kalau yakin, tanggal sekian maka rumah tangganya akan baik, akan punya anak dan sebagainya, nah itu yang salah. Ya. Itu yang salah dan Al-Quran hadis itu tidak memberikan bimbingan seperti itu. Semua hari itu baik, ya. Suatu baik. Ya. Yang ditekankan itu bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai ketika menyampaikan mengingatkan orang itu
Ya, bagaimana kalau walaupun harinya baik tapi kalian jauh dari Allah, rumah tangga tetap aja nggak bakal baik. Ya sampai seperti itu. Ya. Jadi kalau saya ini sampai di lapangannya begitu. Jadi lapangannya bukan hanya dengar cerita saja begitu, tapi ada di depan mata. Termasuk ada budaya kalau nggak punya anak katanya mengadopsi ya, mengurus. Itu ringkas. Untuk apa Bapak mengangkat anak? Bahasanya mancing. Jadi mancing biar dapat. Ya, itu kalau keyakinannya itu tuh salah. Tapi kalau saya ini mengurus anak, karena mungkin anak saudara ini tidak bisa terurus dan sebagainya. Saya berbuat baik aja mengurus anak. Kemudian saya berdoa kepada Allah, minta anak, itu lain lagi. Itu lain lagi. Kita berbuat baik, kemudian setelah berbuat baik kita berdoa kepada Allah. Jadi kalau keyakinan tadi ya salah. Baik ya, mudah-mudahan ya ala kulli hal ya, budaya itu walaupun mungkin masih ada di sekitar kita, tapi insya Allah dengan adanya kajian-kajian kita ya, wawasan-wawasan kita yang memang di sini keilmuan itu terbuka ya, dengan berbagai macam dasar dan sumbernya, ya mudah-mudahan ya kita tidak terpengaruh dengan itu, ya mudah-mudahan kita juga bisa membimbing saudara-saudara kita supaya tidak terpengaruh dengan budaya yang tidak baik yang menyalahi syariat Islam. Baik. Ya, satu, monggo. Waalaikumsalam. Ada kasus ada jamaah saya meninggalkan istrinya bukan sebulan momen, sudah setahun, 2 tahunan. Kita ingatkan dia, istrimu kalau kamu tidak kasih makan, tidak kasih nafkah lahir batin selama sudah siapa bilang saya kan tidak pernah cerai. Nah itu bagaimana? Sampai sekarang ya kan istrinya saya ridho, saya tinggalkan. Itu bagaimana kasusnya? Ya, yang tinggal yang lama, tapi sama-sama ridho. Sama-sama ridho. Sama ridho. Statusnya apa ya? Jadi suami istri. Jadi kalau gini, jadi dalam makanya itu kan kita ada sigota ikala, itu bahasanya apabila saya sebagai suami meninggalkan istri saya selama 3 bulan kalau nggak salah, atau tidak memedulikan selama tidak menafkahi 6 bulan dan sebagainya. Nah bahasanya itu begini. Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan perkaranya ke pengadilan agama. Nah, kemudian pengadilan agama menjatuhkan talaknya, maka jatuhlah talak saya. Gitu. Jadi perjanjian perkawinannya itu ketika istrinya tidak ridho, satu syaratnya. Kedua, dia datang ke pengadilan agama mengadukan perkaranya. Kemudian perkaranya dikabulkan oleh pengadilan agama, dijatuhkan talak hulmi. Ya, talak hulmi. Maka jatuhlah talak suami ini. Jadi syaratnya jatuh talak ini memang sudah dijatuhkan oleh pengadilan agama. Tidak otomatis melanggar, karena ada klausul berikutnya. Tidak semata-mata meninggalkan kemudian jatuh talaknya. Gitu. Jatuh talaknya. Ya, tetap harus lewat pengadilan yang menjatuhkan talak. Karena klausul perjanjiannya seperti itu, meninggalkan, istrinya tidak ridho, datang ke pengadilan, itu klausulnya, dan pengadilan menjatuhkan. Gitu. Jadi kalau masih ridho, ya tidak apa-apa, Ya saya aja kan 2 tahun kemarin di Sudan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sama-sama ridho. Ya sama-sama ridho. Katakanlah kalau cerita yang dulu sering disampaikan kisah di zaman Umar itu kan memang 4 bulan itu harusnya sudah pulang ya, suami itu standarnya. Tapi para ulama di situ menyampaikan kalaupun lebih dari 4 bulan dan istrinya itu ridho, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Ya tapi ya itulah, kalau terlalu lama-lama jangan juga, kalau memang darurat yang
tidak bisa dihindari. Ya. Kalau memungkinkan pulang ya pulang. Ya. Baik, Ustaz. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi? Ya, karena Pak sudah satu lagi tadi ya. Satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjadinya perceraian itu kan karena kurangnya sebenarnya kalau pemahaman agama. Pendidikan mungkin aja tinggi, bisa S1, S3, tapi pemahaman agama nggak ada ya, terutama dia memimpin keluarga yang jadi berantakan. Nah ini kita harus mengkaji, harus ahli terus ya. Firman Allah kan di dalam Al-Quran itu ada laki-laki ini pemahamannya harus jelas. Anfusakum wa ahlikum nar. Kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga dari penghuni neraka. Berarti sana kan terlintas bahwa kewajiban suami itu sangat besar. Maka suami itu harus kuat akidahnya, paham akidahnya bahwa talak itu boleh dalam Islam, tapi sangat-sangat dibenci Allah. Perbuatan yang sangat dibenci Allah adalah mentalak. Karena yang mentalak adalah suami sebenarnya. Kalau suaminya nggak kuat, ya udah, pasti itu dari suaminya. Jadi harus sebelum menikah itu harus ada dulu bagaimana caranya benar-benar membentuk, memahamkan pemahaman akidah, pemahaman pernikahan yang benar-benar bisa dipahami sehingga bisa mengurangi tingginya tingkat perceraian karena pemahaman itu. Dan tidak ada akidah ya udah habis. Ya, biasanya alasan dunia yang banyak itu yang cerai. Kalau saya kalau dia akidahnya kuat, apapun alasan dunia selama tidak menentang syariat atau hak Allah atau hak Rasul dilanggar, nggak usah dijadikan masalah dalam keluarga itu. Ya. Itu gitu aja. Baik. Karena selama belum itu mengenai akidah atau ibadah, nggak usah mau harta mau apa terserah. Jadi gitu. Baik, terima kasih tambahannya Pak Subaidi. Tambahannya memang Kementerian Agama pun memberikan sebuah penataran Ustaz ya, untuk para calon pengantin baik suami maupun calon istrinya maupun calon suaminya. Ini bagian dari yang Ustaz Subaidi sampaikan tadi kemudian walaupun waktu singkat maka kajian Pembina Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah ini bagian dari kita ingin berpartisipasi karena yang menyampaikan ini di bidangnya atau ini ngurusin yang terkait dengan itu, insya Allah ini juga pembekalan kepada anak kita. Jadi yang memang perlu waktu lama kalau hanya 3 hari penantian diklatnya di mana apa ya, ini juga belum cukup. Kajian ini insya Allah membantu program pemerintah dalam rangka mensukseskan keluarga bersama. Betul Ustaz, mungkin di respon dan selanjutnya diakhiri dan akan kami khusus Pak Mukhlis yang sedang sakit dan saudara-saudara yang lain yang sedang berobat dari respon Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sedikit saja merespon ya. Terima kasih tambahannya. Memang itu dasar yang utama, terutama suami ya. Tapi ala kulli hal kita pun melihat beberapa fenomena ya. Ustaz-ustaz kita itu yang cerai dengan istrinya ya. Ustaz Abdul Somad cerai, Ustaz siapa Ali juga bercerai gitu kan. Kira-kira apa yang kurang dari mereka gitu kan. Jadi memang setiap orang itu lain permasalahannya. Memang kalau itu tadi cuma asal ya, wawasan, keilmuan, keimanan dan sebagainya. Ya. Tapi memang kalau ya ujungnya takdir Allah Subhanahu Wa Taala ya, ketika cerai